Salam, senang sekali pada kesempatan ini saya akan berbagi dalam bentuk kesaksian bagaimana Tuhan memanggil saya menjadi hamba-Nya dan bagaimana Tuhan memakai kami dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan pemberitaan Injil dan pengembalaan di gereja yang saat ini saya sedang melayani, yaitu Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Saya akan memulai dengan menyampaikan biografi atau riwayat kehidupan kami. Jadi nama saya Pendeta Petrus Suryati. Lalu saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada bulan Desember 1989. Waktu itu saya dalam kebingungan, ingin melanjutkan sekolah setelah lulus dari SMP, sekolah pendidikan sekolah menengah pertama. Waktu itu saya bingung karena nilainya pas-pasan. Jadi kerinduan saya waktu itu saya ingin masuk di sekolah teknologi menengah. Kalau zaman dulu itu STM, sekarang SMK. Nah, di dalam kebingungan itu saya mendaftar pertama itu di sekolah swasta karena nilai saya pas-pasan, jadi tidak bisa diterima di sekolah negeri. Nah, orang tua saya memang miskin, jadi tidak mampu mendukung saya dalam biaya sekolah waktu itu. Lalu tiba-tiba orang tua saya itu ketemu dengan salah seorang pendeta hamba Tuhan, yaitu bernama Bapak Elia Andan Sanedi. Beliau adalah hamba Tuhan yang waktu itu masih pendidikan di STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Ya. Lalu hamba Tuhan ini mendekati orang tua saya. Lalu akhirnya saya dapat brosur pendidikan di SMA Immanuel. Nah, dari sanalah rupanya Tuhan memproses dan memanggil saya. Lalu di tengah kebingungan itu akhirnya saya mengambil keputusan untuk sekolah di SMA Immanuel. Nah, lalu ketika saya dengarkan khotbah dari seorang guru yang bernama Bapak Tugas Siombing, lalu saya tersentak ketika mendengar firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, dari situlah lalu akhirnya saya mengalami kelahiran baru. Ketika saya dengar firman Tuhan itu dalam acara renungan di sekolah, lalu saya bertobat menerima Yesus secara pribadi. Lalu di bawah bimbingan Bapak Pendeta Elia Andan Sanedi, waktu itu saya dimantapkan untuk menerima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Nah, lalu akhirnya pada bulan Desember tahun 1989 saya dibaptis. Sejak itu saya merasa bahwa saya seperti dilahirkan kembali. Dalam proses kelahiran kembali itu, lalu saya belajar melayani. Sukacita luar biasa saya rasakan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya mulai belajar melayani, memimpin pujian, lalu belajar main gitar dan lain sebagainya di bawah bimbingan Bapak Elia Andan Sanedi. Beliau adalah Bapak rohani saya, sekarang beliau ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi lalu akhirnya tahun 1991 saya lulus dari SMA Immanuel. Lalu Bapak Pendeta Elia Andan Sanedi ini dorong-dorong saya, kayaknya kamu cocok kalau jadi hamba Tuhan, kayaknya kamu pas kalau memang mau menjadi pendeta. Saya melihat
ada panggilan dalam dirimu. Dia mendorong saya menyampaikan kata-kata tersebut. Jadi sebagaimana tadi saya katakan, saya diinjili, lalu baru pada tahun 1989 saya bertobat menerima Yesus. Itu pun juga mengalami proses yang cukup panjang, karena ketika saya diinjili, saya juga menolak beberapa kali. Tetapi akhirnya setelah saya masuk di STI itu, saya tidak tahan, lalu akhirnya saya kembali lagi ke rumah. Lalu orang tua saya marah-marah waktu itu, lalu akhirnya saya masuk lagi ke asrama. Lalu setelah itu saya menjalani proses. Setelah 5 tahun, akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di STI. Sehingga pada bulan Juni tahun 1996 saya dinyatakan lulus dan diwisuda. Panggilan saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu memang ada ketika saya menjalani proses pendidikan itu. Lalu saya berkeinginan saya mau pergi ke Kalimantan, karena saya bertobat menerima Tuhan Yesus di bawah bimbingan dari orang tua Bapak rohani saya, Pak Elia dan Sanedi, itu kan orang Kalimantan Barat. Jadi saya menusul beliau pelayanan di Kalimantan Barat. Ya, saya berangkat pada akhir bulan Juli. Ya, akhir bulan Agustus. Ya, Agustus saya berangkat ke Kalimantan Barat. Lalu tepat pada tanggal 1 September saya tiba di Pontianak. Baru dari situ saya mulai melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada suka duka ketika saya melayani Tuhan ya, di Kalimantan Barat. Ya, dimulai pada tahun 1996 ya, sampai tahun 2002. Jadi cukup lama menurut saya ketika saya melayani Tuhan di Kalimantan Barat itu. Ya, mengalami banyak suka dan duka di dalam pelayanan. Sukanya ketika saya memberitakan Injil, lalu saya mulai mendirikan jemaat baru. Ya, ada anak-anak Tuhan, lalu jemaat yang mendengar pemberitaan Injil itu, mereka menerima berita Injil itu. Pengalaman saya ketika saya bertobat penuh dengan sukacita. Nah, demikian juga saya merasa bahwa orang-orang yang mendengar ketika saya memberitakan Injil itu, mereka memiliki sukacita yang luar biasa. Nah, itu terbukti ketika saya melayani di Kalimantan Barat, walaupun saya harus berjalan kaki ya berkilo-kilometer untuk menjangkau mereka, karena kami melayani di pedalaman Kalimantan Barat. Nah, lalu saya juga harus pergi ke tempat yang agak jauh dari pos PI yang kami dirikan itu. Nah, jadi pos PI yang kami dirikan itu adalah Gereja Kristen Alkitab Indonesia, pos PI Pasir Putih. Ya, ada di Kecamatan Pahuman, Kabupaten Pontianak. Waktu itu sekarang sudah menjadi Kabupaten Landak karena mengalami pemekaran, ya, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi masuk ke dalam, menyusuri sungai-sungai. Nah, disitulah saya merasa, wah, memang agak kadangkala sedih juga. Karena apa? Capek, lelah, letih. Ya, jadi penuh dengan duka. Dukanya ketika saya pernah menderita sakit malaria. Nah, waktu itu saya beberapa kali menderita karena sakit itu, ya, masih sendiri, jadi belum punya istri. Pelayanan ke sana ke sini, ya, hanya ditemani oleh jemaat waktu itu dan para aktivis dari orang-orang jemaat yang kami menangkan itu. Jadi sempat saya sakit, yaitu sakit malaria. Lalu sempat saya juga harus berobat ke Pontianak. Jadi sedih karena
jauh dari orang tua. Nah, ketika saya mengalami kesedihan karena sakit itu, rupanya juga ada sukanya. Jemaat-jemaat yang kami layani itu betul-betul memberikan perhatian kepada saya. Ya, di dalam kesusahan saya, dalam kesedihan saya karena saya sakit, tetapi mereka menghibur. Ya, pernah satu kali saya mengalami sakit, ya kayaknya bukan sakit malaria, tetapi ada sakit yang lain gitu ya. Jadi waktu itu badan saya lemas sekali, tidak berdaya. Nah, lalu dari pos PI di Pasir Putih itu harus berangkat ke dokter. Padahal itu kan jalan setapak, harus melewati naik turun gunung atau bukit lembah itu loh. Jadi memang jalannya jalan setapak, kurang lebih jaraknya sekitar 10 km. Jadi biasa memang kami menyusuri jalan itu, ketika kami sehat tidak jadi masalah. Nah, ini kami sakit, jadi saya sukanya waktu itu jemaat itu mengantarkan saya ke rumah sakit, yaitu di Puskesmas Kecamatan Pahuman. Nah, saya ditandu dengan sepeda, ya, jadi saya diboncengin sepeda di belakang itu, sementara jemaat itu menuntun sepeda itu. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, dan akhirnya puji Tuhan setelah dibawa ke petugas kesehatan di Puskesmas, waktu itu saya sempat dirawat beberapa hari, puji Tuhan. Ya. Lalu bulan November 1999 saya menikah, ya, dengan seorang wanita, kebetulan juga teman kuliah. Nah, setelah menikah di bulan November tahun 1999, istri saya bawa ke Kalimantan Barat. Disitulah saya merasa bahwa panggilan saya dalam pelayanan agak lengkap gitu kan, karena ada istri. Lalu 1 tahun kemudian anak saya yang pertama itu Kesia Krisnovitia lahir di sana. Ya, itu juga mengalami suka dan duka. Di samping suka cita karena kelahiran anak saya yang pertama itu, tetapi duka citanya kan lahir, ya, dengan segala keterbatasan, jauh dari orang tua. Jadi kami harus mengasuh anak tersebut dan membesarkannya. Nah, lalu kurang lebih sekitar 3 tahun saya didampingi istri pelayanan di Kalimantan Barat. Lalu pada tahun 2002 saya pindah ke Jogja. Disitulah saya mengalami pergumulan suka dan duka dalam pelayanan di Jogja. Jadi memang agak berbeda ketika saya mengalami suka duka pelayanan di Kalbar, berbeda ketika saya melayani suka dan duka dalam pelayanan di Jogja. Jadi sejak tahun 2002 ya, sampai sekarang saya melayani di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat Makedonia Kadirojo. Jadi ada banyak suka dan duka dalam pelayanan di Jogja ini. Banyak sekali suka dan dukanya. Mungkin sepotong saja saya mau bagikan suka dan dukanya. Ya, ketika saya pindah dari Kalbar, sebenarnya posisi saya kan sudah agak mapan. Ya, di Kalimantan Barat, di samping saya melayani sebagai gembala, saya juga mengajar di SMP, di SD, SMP, bahkan sampai SMA. Jadi SD, SMP, SMA itu luar biasa ya. Maksud ya berbagi ilmu kepada anak-anak murid di sana itu. Jadi secara finansial memang ketika saya pelayanan di Kalbar sudah mendukunglah untuk kehidupan keluarga. Tetapi ketika kami pindah di Jogja tahun 2002, kami mulai dari nol. Ya, kami mulai dari nol lagi, jadi kami harus
interaksi dengan jemaat-jemaat yang baru, lalu merintis jemaat. Ya, walaupun sampai hari ini rintisan dari jemaat itu belum mengalami perkembangan, yaitu di Jalan Kaliurang. Ya, baru ada beberapa orang di sana, tetapi saya terus bertahan. Di samping saya juga dipercaya menjadi gembala di GKI Kadirojo itu sejak 2006 ya, sampai sekarang. Posisi saya sebagai gembala. Nah, jadi mengalami banyak suka dan duka di Kadirojo. Nah, jadi kerinduan saya untuk pelayanan ke depan di gereja yang saat ini sedang saya gembalakan, saya memiliki kerinduan kan gereja itu belum ada pastori. Jadi kami bersama dengan jemaat masih terus berdoa supaya gereja itu ada pastorinya. Lalu ingin mengembangkan pelayanan di GKI Kadirojo itu terutama di kalangan anak-anak muda, terutama anak-anak rohani, anak-anak yang seusia dengan anak saya Kesia, supaya mereka bisa menjadi generasi penerus bagi gereja kami. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena Gereja Kristen Alkitab Indonesia Makedonia Kadirojo juga mengalami proses pertumbuhan secara kuantitas bahkan secara kualitas. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan di gereja GKI Kadirojo dari luar daerah, dia bergereja di tempat kami, lalu mereka pulang karena mereka juga dari mahasiswa UKRIM, lalu dari beberapa mahasiswa di sekolah di Jogja. Mereka pulang dan mereka sering kontak-kontak dengan saya, ya, merasa diberkati ketika bersama dengan kami, lalu mereka juga melayani Tuhan. Nah, mungkin itu saja sedikit dari kesaksian saya. Ya, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya berharap kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.